beginner, projections untuk kita akan nyiapin kelas intermediate di kelas soldier mode, di mana ini satu tahap lebih tinggi dari beginner gitu. Kita akan main rumus kayak if, look up gitu. Dan itu akan seru banget kalau kalian ngikutin dari awal sampai ke soldier mode. And then yang captain mode ini advance levelnya. Kita akan buat semacam proyekan berupa dashboard. Jadi kalian bisa tuh kayak bikin grafik gitu. And then kamu juga bisa bikin menganalisis data dari data mentah gitu. Dan itu akan seru banget gitu. Dan di akhir kelas juga kita akan ada proyekan teman-teman gitu. Dan itu juga salah satu portofolio yang akan bikin kalian stand out from the other candidates if you apply for another opportunity, career opportunity, kayak gitu. Nah, untuk dua kelas lainnya nanti kita akan kasih sesi survei yang mana kita mau kalian ini komit gitu ya, komit mau di jam berapa, hari apa, dan nanti kita akan provide sama availability kalian kayak gitu. Next. Oke, nah di sini aku nggak sendiri nih guys. Tadi aku sebagai MC dan di sini kita punya moderator kita, Kak Devi Rahmadianti. Halo Kak Devi. Halo, Halo, Kakak gimana Kak? Udah siap belum nih memoderatori kelas kita malam ini? udah siap dong. Oke, wah kayaknya udah siap banget gitu ya. Oke deh, tanpa berlama-lama, sudah cukup dari aku akan hand over kelas ini ke Kak Devi. For Kak Devi, times is yours. Oke, thank you Leni. Jadi sebelumnya mungkin aku bakal aku di sini. Kedengeran kan ya suaraku ya? Ya, aku Devi. Di sini aku sebagai moderator yang akan nemenin mentor kita gitu yang membawakan sesi. Oke, boleh di next dulu. Nah, mungkin sebelum kita mulai gitu ya, kan harus banget gitu kenalan sama mentornya gitu. Karena kalau misalkan tak kenal, maka tak sayang. Nah, jadi aku di sini mau ngenalin mentor kita hari ini yang bakal ngajarin kalian Excel, yaitu ada Kakak Faisal. Nah, jadi Kak Faisal ini tuh merupakan seorang lulusan manajemen trainee di sebuah perusahaan eee, industri kelapa sawit ya, yang mana perusahaannya udah gede banget tuh gitu kan. Terus juga selain itu Kak Faisal ini juga merupakan alumni UIN gitu. Coba di sini siapa yang anak UIN? Satu alma mater nih sama Kak Faisal. Dan selama di UIN juga Kak Faisal ini merupakan anak yang berprestasi loh, karena Kak Faisal banyak banget achievement-nya gitu. Bahkan Kak Faisal juga pernah menjabat sebagai Local Committee Vice President di uh, Incoming Global Volunteer Isaac Win Jakarta gitu. Dan oh iya ngomong-ngomong nih kan Kak Faisal bakal ngajar Excel ya. Kebetulan banget Kak Faisal ini tuh juga pernah mendapatkan advance certificate dari komunitas Excel Indonesia. Jadi kan nggak usah meragukan lagi nih capability-nya Kak Faisal. Maksudnya kayak keren banget. Jadi kalian bisa langsung tanya-tanya aja nanti ke Kak Faisal gitu. Oke, coba ya kita sapa-sapa dulu nih gitu Kak Faisalnya. Yes. Halo, aku Faisal. Salam kenal teman-teman. Terima kasih Devi atas pengenalannya. Oke. Halo Kak Faisal. Oke, mungkin ini bisa kita langsung mulai aja kali ya sama sesinya gitu. Aku bakal kasih ke Kak Faisal nih. Nanti teman-teman kalau misalkan memang
ada yang mau ditanya di tengah sesi boleh di-keep dulu ya, nanti kita juga bakal ada Q&A-nya sendiri gitu. Jadi ini mic-nya aku kasih ke Kak Faisal. Oke, thank you Devi. Halo semua, perkenalkan aku Faisal. Tadi sudah dikenalin sama Devi ya. Aku nggak berprestasi amat, tadi terlalu berlebihan. Aku lulusan biasa aja sebenarnya dari UIN Jakarta. Lalu kemudian aku bekerja sebagai ada yang namanya manajemen trainee. Sekarang jadi project manager teman-teman di salah satu perusahaan di industri perkebunan seperti itu. Nah, aku tuh udah sedikit paham mengenai Excel, makanya di sini aku pengen sharing-sharing nih mengenai Excel. Nanti kita bakal praktis bareng-bareng ya teman-teman ya. Dari Google dari Excel yang sudah dikirim di grup itu tuh nanti ada hands on-nya. Itu tuh nanti kita bareng-bareng buat otak-atik tuh Excel-nya. Nanti aku share screen terus kita jelasin satu persatu tips and trick Excel. Again, teman-teman sekalian di Z Experience ini kita itu tuh saling share satu sama lain. Aku di sini hanya sebagai pemandunya aja. Teman-teman juga bisa bantu teman-teman lain apabila nanti di chat ternyata banyak pertanyaan nih mengenai gimana sih cara cepatnya Excel atau apapun itu tuh bisa teman-teman juga saling membantu aja di sini seperti itu. Because we this all of us deserve experience seperti itu teman-teman. Jadi kayak kita bisa saling mengajari dan lain sebagainya. Dan kedepannya nanti aku harap juga dari 64 partisipan ini aku mau dari kalian juga ada yang jadi pembicara di Z Experience juga nih ke depannya seperti itu. Karena itu dia tujuan dari Z Experience. Kita mau teman-teman yang merasa insecure, yang merasa gue takut, nggak confident dan sebagainya, itu tuh bisa sharing their knowledge because you also deserve experience seperti itu. Baik teman-teman, itu aja. And now we are launching to serve better experience for you. So everyone bisa dapat pengalaman yang berharga nih dengan engage dengan kita. Nanti di akhir-akhir sesi juga kita juga bakal ada form teman-teman buat ngisi evaluasi dan teman-teman juga berkesempatan apabila teman-teman tertarik untuk engage dengan kita untuk menjadi part of kita juga, part of our team juga teman-teman bisa isi di form evaluasi kita. Nanti kita tanya apakah teman-teman mau jadi part of kita juga seperti itu, membantu Z Experience untuk membangun Indonesia jadi lebih baik juga seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman juga ada beberapa role yang kita buka. Kalau teman-teman mau dan tidak ada paksaan juga, kalau teman-teman hanya ingin mengikuti kelas juga nggak apa-apa seperti itu. Nanti di Z Experience ini teman-teman untuk kelas Excel kita ada 3 tadi yang sudah dijelaskan oleh Leni. Pertama kita beginning dulu nih teman-teman, perkenalan mengenai Excel seperti apa, lalu yang hal-hal yang berhubungan dengan basic-basic aja dulu seperti itu. Apabila teman-teman nanti walaupun basic ada pertanyaan nggak apa-apa, disampaikan aja di kolom chat teman-teman ya. Nanti sebisa mungkin aku jawab, kalau nggak bisa juga aku bilang aku nggak bisa. We are clear seperti itu biar aku nggak menyesatkan teman-teman juga seperti itu. Atau misalnya ada teman-teman lain yang lebih paham mengenai Excel daripada aku juga nggak apa-apa, tolong bantu aku untuk menjawab pertanyaan dari peserta lain seperti itu teman-teman. Jadi kita di sini sharing-sharing aja, nggak usah serius-serius banget juga karena kita Gen Z juga kan semua teman-teman. Kita maunya webinar kita ya chill seperti itu. Oke, sekarang Excel class beginner mode. Jadi di sini teman-teman aku paham karena kita juga nge-advertise Z Excel itu tuh teman-teman bisa bikin dashboard, bisa bikin ini, bisa bikin itu gitu. Tapi teman-teman, aku mau setting expectation. Jadi di sini kita itu belajar dari awal dulu teman-teman. Aku harap teman-teman yang sudah tahu juga bisa menjadi gelas kosong atau bisa membantu aku untuk meng-explain mengenai Excel class ini seperti itu. Kenapa? Karena variasi dari teman-teman untuk ikut Z Excel itu tuh sangat luas seperti itu. Ada yang sudah S2, ada yang sudah S1, ada yang pengen belajar makro dan VBA, Power Pivot, itu juga ada gitu loh di waktu aku lihat formnya which is makro VBA sama Power Pivot aku belum bisa share di kelas Z Excel ini karena aku juga belum terlalu memahami. Jadi mohon maaf untuk yang expect aku bakal ajari makro VBA walaupun aku udah belajar tapi aku merasa itu belum berkapasitas untuk men-share hal tersebut karena takutnya aku malah menyesatkan seperti itu. Dan ada juga yang ikut adalah SMK, lulusan masih SMK dan sebagainya. Yang masih ingin tahu Excel itu seperti apa sih? Buka Excel caranya gimana sih? Di Excel itu ada apa aja sih?
kita memfasilitasi itu semua teman-teman seperti itu. Jadi di sini kita berkembang bareng-bareng di Z Experience ini, mulai dari anak bayi sampai dengan nanti kedepannya jadi orang dewasa yang bisa belajar Excel, dan in the end of the day aku mau teman-teman juga bisa men-share knowledge ini ke teman-teman lainnya seperti itu. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar Excel? Jadi teman-teman di sini aku juga, karena aku lulusan 2021 di salah satu universitas di Tangerang, itu tuh aku apply banyak pekerjaan teman-teman, dan banyak juga ketolak. Dan ada beberapa yang aku sebutin mungkin startup warna hijau waktu itu teman-teman. Jadi di startup itu aku mau cerita ke kalian bahwa yang ditanyain itu tuh bukan sertifikat teman-teman, kamu bisa apa, bisa ini. Yang ditanya adalah skill teman-teman, langsung kerjain juga di waktu itu juga. Jadi aku Zoom, terus di waktu itu ada manajer dari Filipina, jadi aku di interview sama orang Filipina, itu finance manajernya. Pada saat itu aku pengen jadi finance associate di situ. Aku disuruh kayak gini, ini ada lembar kosong Faisal, ada Excel kosong, coba tunjukin skill kamu. Seperti itu teman-teman. Itu adalah salah satu contoh pentingnya Excel seperti itu. Dan yang aku mau teman-teman, saat teman-teman ikut rangkaian Z Excel ini, walaupun dari basic aja ya, aku mau teman-teman juga bisa nanti misal ada pertanyaan seperti itu, teman-teman waktu buka Excel kosong, ini mah gampang. Ayo gue tunjukin nih skill gue seperti itu. Aku mau teman-teman kayak gitu, punya confidence seperti itu dengan ikut Z Experience ini teman-teman, seperti itu. Lalu yang kedua, it contributes to career advancements. Di sini artinya apa? Di sini menjelaskan bahwa 60% dari perusahaan itu tuh mengatakan Excel skill itu tuh penting dan bakal ada di job description teman-teman, seperti itu. Lalu yang terakhir di sini Gen Z saat ini juga 6 hard skill ya teman-teman, dari Fortune 2023 dibilang bahwa 48% itu tuh orang-orang pengen belajar Excel. Jadi teman-teman, bukan teman-teman aja nih, ada 60 orang di sini yang belajar Excel seperti itu. Teman-teman lain di luar sana juga belajar Excel untuk dapat pekerjaan yang layak menurut mereka. Jadi teman-teman, mari kita berkompet dengan sehat, secara sehat dengan teman-teman di luar sana, but we more confident. We can be more confident with this with Z Experience, seperti itu. Lalu mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, Kak, ada Excel, terus ada spreadsheet dan sebagainya. Apa sih sebenarnya bedanya? Jadi teman-teman yang bisa hitung-hitungan data itu tuh nggak cuma Excel, ada juga namanya Google Spreadsheet teman-teman. Tapi di sini yang diajarin itu Microsoft Excel aja, seperti itu. Kalau perbedaannya secara rumus itu tuh nggak beda jauh teman-teman. Jadi misalnya teman-teman belajar Excel, insya Allah di Google Spreadsheet teman-teman udah bisa merangkak-rangkak kayak gitu, bisa gampang lah pokoknya teman-teman untuk belajar spreadsheet. Yang membedakan hanyalah mungkin Google Sheet itu tuh di kolaborasinya itu tuh sangat mudah. Jadi teman-teman misalnya teman-teman punya punya rekan, yuk kita belajar, yuk kita edit-edit yuk di satu worksheet yang sama seperti itu. Itu tuh bisa kolaborasi spreadsheet itu tuh lebih mudah seperti itu. Accessibility, kalau spreadsheet itu lebih murah, kalau Excel cenderung berbayar ya teman-teman, seperti itu. Tapi memang yang banyak digunakan itu tuh Excel. Untuk data analisis nih teman-teman, misalnya teman-teman ingin menjadi data analis ke depannya, itu tuh Excel itu tuh lebih disukai seperti itu. Karena banyak fitur untuk membangun analisa-analisa data. Seperti itu. Teman-teman misalnya ada pertanyaan, nggak apa-apa langsung di di Zoom chat aja ya teman-teman ya. Oke, let's take a look how great Excel is teman-teman sekarang. Apa sih kerennya Excel? Aku bakal nge-show di sini teman-teman gimana Excel itu tuh bisa jadi alat yang keren nih. Dan ini juga jadi end in mind kita teman-teman. End in mind apa? Ini tujuan akhir kita di kelas Z Excel ini teman-teman bisa buat seperti ini. Aku cek dulu. Oke, udah kelihatan ya. Di sini teman-teman nanti sampai rangkaian kelas ketiga itu tuh kita bisa buat dashboard seperti ini nih teman-teman, seperti itu. Dashboardnya ini jujur dashboard basic aja teman-teman yang aku buat, tapi semoga saat teman-teman ditanya oleh recruiter apa sih yang kamu bisa di Excel, teman-teman udah bisa, oh saya bisa bikin dashboard loh dalam waktu 30 menit seperti itu. Ini aku bikin dalam waktu 30 menit juga sih teman-teman, seperti itu. Jadi memang semudah itu.
kalau teman-teman udah tahu. Seperti itu. Dalam dashboard ini bisa dilihat di sini ya teman-teman, di sini ada Superstore dashboard. Itu tuh teman-teman bisa lihat top 5 customer per region itu di mana aja. Misalnya teman-teman mau lihat yang siapa sih customer di wilayah timur yang paling top customer-nya seperti itu. Teman-teman juga bisa lihat produk yang paling banyak dijual by kategori. Teman-teman hanya bisa klik nanti datanya muncul seperti itu. Sales distribution, terus juga produk yang paling banyak terjual, teman-teman di sini juga bisa tinggal klik, nanti teman-teman bisa menyajikan data, lalu bilang ke recruiter ini loh, saya bisa menjual ini ke perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Tolong hire saya kayak gitu. Bisa lah kayak gitulah. Seperti itu. Dan juga bisa misalnya teman-teman mau pakai rentan waktu, misalnya ditanya, coba sales di tahun 2013 seperti apa kayak gitu. Teman-teman juga bisa pakai alat ini juga nih teman-teman nih. Di sini ada time series juga yang bisa mengatur-ngatur dashboard teman-teman. Jadi misalnya diedit time seriesnya itu tuh teman-teman mau data penjualan tahun berapa. Biasanya di sini banyak anak accounting juga kan. Yang aku lihat yang aku lihat di Google Form waktu pendaftaran itu banyak anak accounting. Jadi saat kalian ditanya penjualan paling besar itu kapan kayak gitu. Tahun berapa kayak gitu. Penjualan tahun 2013 paling banyak di region mana kayak gitu. Teman-teman tinggal bikin dashboard ini aja seperti itu. Oke, sampai sini sudah clear ya mungkin ya teman-teman ya. Ini adalah tujuan akhirnya. Jadi teman-teman ikuti rangkaian Z Experience dan teman-teman bisa bikin dashboard ini. Untuk kelas 2, kelas kedua dan kelas ketiga nanti kita bakal umumin juga teman-teman itu tuh kapan kira-kira kelas kedua sama kelas ketiga. Tapi biasanya kita bikin survei dulu kira-kira teman-teman bisanya di hari apa seperti itu. Nanti kita di evaluation survey di evaluation form bakal ngasih tahu kira-kira teman-teman bisanya kapan. Kita ambil waktu paling banyak. Baik teman-teman, kalau seperti itu, jadi kita mulai saja hands on-nya teman-temannya. Jadi teman-teman aku tunggu dalam waktu 2 menit, teman-teman 1 menit lah ya, untuk persiapkan materinya nih, Excel-nya dibuka teman-teman. Kalau Excel sudah dibuka, bisa di-chat, bisa ketik angka 8 teman-teman, yang menandakan teman-teman sudah buka Excel-nya, seperti itu, biar aku tahu juga nih. Rifda 8, oke, sudah buka ya. Ayo ketik angka 8 yang sudah buka. Yang belum buka Excel-nya, bisa ketik angka selain 8 mungkin. Oke, Alwan, Fadia, Ahyar. Sudah buka ya teman-teman ya. Di situ ada nanti aku jelasin 2 apa itu. Oke, kalau sudah sudah buka, kita mulai saja kelas Excel hari ini ya teman-teman ya. Jadi kalau di beginner mode, apa aja sih yang teman-teman akan pelajari? Di sini mungkin di poster juga aku udah dijelasin sama Z Experience ya, apa aja yang bakal dipelajari. Misalnya teman-teman nanti aku juga kasih tahu misalnya ini belum menantang banget, teman-teman bisa ngerjain tugas yang mana. Jadi di sini kita basic dulu aja, understanding the interface, terus cara nge-hide sama unhide, terus juga cara cepatnya seperti apa, seperti itu hide, unhide, cara merge dan unmerge sama border, seperti itu bikin border yang gampang. Jadi ini masih basic banget nih teman-teman. Basic ini itu adalah yang menunjang kenapa kita bisa bikin dashboard di akhir-akhir. Ada count if, sum, average, ada beberapa rumus teman-teman sampai dengan bikin drop down caranya kayak gimana, seperti itu teman-teman. Drop down tuh apa? Drop down tuh kayak gini nih teman-teman nih. Aku ngejelasin teman-teman misalnya, oke, aku mau ngejelasin understanding interface. Udah apa belum? Kalau udah nanti aku pencet udah gitu. Kalau belum aku ya udah aku pencet belum, ternyata kayak gitu. Itu namanya drop down teman-teman, dan teman-teman bisa bikin drop down seperti ini
sama yang seperti aku buat seperti itu, biar mempermudah aktivitas teman-teman. Lalu juga kita akan create a basic chart juga teman-teman, seperti itu. Itu aja kalau aku penjelasannya kecepatan, let me know in kolom chat, seperti itu teman-teman. Dan misalnya kayak gini, Kak ini terlalu basic buat aku, kayak gitu, aku harus ngapain, kayak gitu. Mungkin misalnya ada teman-teman yang terlalu basic, menurut teman-teman terlalu basic, ini di sini nih, di bawah ini teman-teman, ada namanya sheet ya. Di sheet ini, itu teman-teman aku kasih 2 teman-teman kalau nggak salah. Ada namanya sheet practice sama fun exercise. Untuk teman-teman yang lagi bosen-bosennya, misalnya nungguin teman-teman yang lain karena ini terlalu basic, teman-teman bisa ngerjain fun exercise aja seperti itu. Sambil ngikutin praktis aku buat teman-teman yang memang masih belajar seperti itu. Nanti di fun exercise juga kita juga belajar bareng-bareng juga sih gimana sih cara gitu. Oke deh, kita mulai dulu ya di sheet practice teman-teman. Di sheet practice ini teman-teman oh ya, pertama itu tuh aku mau mengenalkan dulu mengenai interface dulu nih teman-teman ya. Karena di kurikulumnya itu tuh aku suruh ngejelasin interface. Apa itu interface? Jadi di sini teman-teman ini merupakan tampilan dari Microsoft Excel seperti itu. Tampilannya gampang teman-teman. Di sini misalnya teman-teman ditanya apa kalau ini nih tampilan secara keseluruhan operator tolong bantu ya teman-teman sangat bersemangat kayaknya. Ini namanya workbook teman-teman. Secara keseluruhan Excel ini yang teman-teman sedang kerjakan itu namanya workbook. Itu adalah basic understanding-nya mengenai Excel. Workbook ini adalah file Excel-nya seperti itu teman-teman. Jadi sekarang teman-teman misalnya nanti teman-teman saat bekerja pasti jarang orang-orang bilangnya kayak buka Excel ini dong, buka Excel itu dong, buka Excel A, Excel B. Biasanya orang-orang bilangnya buka workbook A dong, workbook B kayak gitu namanya workbook seperti itu. Workbook ini teman-teman itu tuh terdiri dari beberapa sheet namanya. SHEET sheets. Itu tuh yang ada di bawah ini nih teman-teman. Teman-teman kan ada sheet-nya ada 2 ya. Ada practice sama fun exercise seperti itu teman-teman. BTW yang aku ajarin di sini aku pakai Windows ya teman-teman ya. Kebetulan aku pakai Windows. Dan di Windows itu teman-teman itu tuh agak beda sama misalnya teman-teman pengguna MacBook. Jadi aku mohon maaf apabila teman-teman menggunakan MacBook. Mungkin ada beberapa cara yang aku shortcut Excel itu tuh belum bisa aku ajari gitu di MacBook. Karena di MacBook itu tuh biasanya kita bikin shortcut sendiri biasanya seperti itu. Nah, yang namanya practice ini adalah worksheet teman-teman. Fact exercise namanya worksheet seperti itu. Kalau teman-teman pengen cepat daripada klik-klik seperti ini, itu teman-teman bisa pencet namanya control. Terus itu tuh di keyboard teman-teman, misalnya teman-teman lihat di pojok paling bawah keyboard teman-teman, pojok kanan paling bawah, itu kan ada arrow ya teman-teman ya. Ada ada tanda panah atas, tanda panah bawah, tanda panah kiri, tanda panah kanan. Dan juga di atas tanda panah kiri sama atas tanda panah kanan, teman-teman bisa lihat ada page up sama page down. Kalau teman-teman pengen ganti worksheet secara cepat, teman-teman, worksheet, teman-teman pencet kontrol aja, lalu kontrolnya ditekan, lalu pencet page down, misal seperti itu teman-teman, atau page up. Jadi teman-teman di sini bisa gonta-ganti worksheet secara cepat seperti itu. Imagine teman-teman misalnya worksheet teman-teman itu tuh ada let's say 8 atau 10 gitu. Kan capek ya kalau kita ngetik ya teman-teman ya, ininya digeserin dulu, misal kayak gitu teman-teman. Habis digeserin juga lama juga. Jadi teman-teman bisa pakai kontrol lalu page up seperti itu teman-teman buat klik-klik seperti itu. Dan di atas ini teman-teman di sini namanya yang file, home, insert, page layout itu namanya ribbon teman-teman seperti itu. Namanya ribbon di sini teman-teman bisa lihat di bagian ribbon itu ada home, ada insert dan sebagainya. Di ribbon ini terbagi menjadi beberapa grup ya teman-temannya, ada tabs
ada clipboard, ada font, alignment, number, dan lain sebagainya yang akan kita coba-coba nih buat otak-atik seperti itu. Itu untuk basic interface ya teman-teman ya, mengenai basic interface. Jadi aku mohon izin untuk yang ini, udah ya. Di sini sudah. Lalu teman-teman nanti diminta untuk isi nama nih teman-teman. Mohon diisi namanya dulu ya teman-teman di sini ya. Teman-teman bisa tulis misalnya Faisal. Sini atau di sini mungkin aku bisa nyebutin kalau di sini ada Fadilah, ada Zaki Raihan, ada Anissa, Fadia, Fahmi. Itu bisa tulis di sini teman-teman. Seperti itu. Aku juga mau teman-teman isi tanggal seperti itu teman-teman. Isi tanggal mengenai kapan sih sebenarnya teman-teman ikutan kelas Excel ini seperti itu. Tapi teman-teman di sini aku udah tuliskan ya di sini kalau nggak salah itu tuh ada use formula maksudnya bukan user formula teman-teman. Jadi teman-teman di sini ada shortcutnya sebenarnya bukan formula maaf. Itu tuh teman-teman kalau teman-teman lupa sekarang tanggal berapa seperti itu teman-teman ada shortcutnya nih teman-teman. Namanya itu tuh kontrol sama semikolon atau titik koma. Titik koma tuh yang kayak gini nih teman-teman. Bentukannya nih. Aku zoom dulu ya. Aku perlu zoom nggak sih semikolon? Seperti itu. Aku BTW nggak pengguna mouse. Aku pengguna keyboard biasanya seperti itu. Ini namanya semikolon teman-teman. Jadi atau titik koma lah ya gampangnya gitu. Teman-teman pencet kontrol lalu titik koma nanti tanggalnya udah muncul langsung kayak gitu teman-teman. Tanggal hari ini langsung muncul teman-teman. Jadi teman-teman misalnya aduh lupa nih tanggal berapa kayak gitu bisa aja buka Excel kayak gitu. Lalu kontrol titik koma seperti itu teman-teman. Lalu jam berapa sekarang kayak gitu. Teman-teman kalau ada pertanyaan juga boleh ya langsung ya di chat aja seperti itu. Atau mungkin mau raise hand dulu gitu. Nggak apa-apa. Time juga di sini teman-teman di time ini teman-teman juga bisa isi misalnya sekarang jam berapa susah kan ya teman-teman bisa lupa itu control shift sama semikolon teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman di sini pencet kontrol, pencet shift sama pencet titik komanya kayak gitu. Buat date-nya itu tuh biasanya ada di pengaturannya teman-teman, biasanya ada di pengaturan laptop teman-teman, biasanya seperti apa. Jadi itu tergantung laptop, but nggak apa-apa, nggak masalah untuk saat ini teman-teman. Misalnya ternyata kita formatnya beda kayak gitu. Misalnya formatnya mau diganti, teman-teman bisa klik di sini nih namanya di date itu tuh teman-teman bisa pencet short date teman-teman ya. Biasanya di short date itu tuh teman-teman bisa langsung sesuai 01/12/2023 atau misalnya teman-teman mau long date juga nggak apa-apa di sini 01 Desember 2023 atau teman-teman mau sama persis kayak aku itu teman-teman bisa more number format teman-teman di sini. Lalu mungkin di sini waktu bagian date-nya teman-teman cari aja yang sesuai sama kayak aku nih tanggal dulu, bulan, baru tahun seperti itu. Tinggal dicari aja di sini ya. Semoga menjawab ya Kak siapa ini Vinasari ya. Seperti itu. Tapi nggak masalah kok misalnya emang beda-beda. Oke, sampai sini sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau sudah jelas, tolong ketik angka 5 teman-teman biar aku tahu teman-teman masih bisa mengikuti. Oke, thank you Arini, Rido, Fadia. Masih gampang ya soalnya teman-teman ya seperti itu. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng dengan variasi teman-teman yang banyak banget perbedaan gap knowledge-nya. Jadi kita belajar bareng-bareng juga nih dari basic dulu seperti itu. Oke, karena sudah banyak yang mengetik angka 5, sekarang kita akan apa nih? Udah ya kalau yang ini kita lihat kurikulumnya. Height and height nanti dulu ya teman-teman. Nanti kita belajar height and height. Lalu ada merge and merge teman-teman. Seperti itu. Di sini kita merge dulu ya teman-teman ya. Ada Superstore sales report. Kalau ada beberapa orang teman-teman yang nggak tahu apa itu merge. Merge itu adalah menggabungkan sel satu dengan sel lainnya teman-teman. Oh iya BTW ini setiap
setiap kotak ini teman-teman namanya sel ya teman-teman. Kita sekarang nyebutnya namanya sel, CELL, seperti itu teman-teman. Ini namanya sel E gitulah, E3 gitu. Biar gampang aja sel seperti itu teman-teman. Di sini teman-teman bisa merge, disuruh merge ya teman-temannya Superstore, Sales Report. Di sini teman-teman bisa klik merge langsung aja atau klik yang bawah ini ada merge center, merge across, merge cell dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Bedanya apa? Bedanya kalau merge center teman-teman biasanya itu tuh kalau kita pilih merge center itu tuh dia langsung ke kanan teman-teman seperti itu. Kalau di merge across itu tuh biasanya dia nggak ke kanan langsung seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa merge seperti itu. Kalau teman-teman BTW ada namanya juga misalnya beberapa masih basic banget ada namanya undo teman-teman. Undo itu tuh jadi misalnya aku udah melakukan suatu aksi gini ya teman-teman ya aku merge terus ternyata aku mau salah nih atau kembalikan ke sel sebelumnya sebelum di merge seperti itu. Teman-teman bisa pencet Ctrl Z ya teman-teman ya untuk mengundo namanya mengundo. Dan teman-teman di sini untuk nge-merge biasanya aku tuh karena capek nge-merge-nya itu tuh klik dulu apalagi misal selnya kejauhan seperti itu teman-teman. Biasanya aku pakai shortcut teman-teman. Itu tuh teman-teman bisa menggunakan namanya di keyboard itu bisa dilihat ya, akan kita keyboard ada spasi, di sebelah kiri spasi sama kanan spasi itu ada Alt teman-teman, ALT seperti itu. Itu ALT itu adalah kunci untuk membuka banyak shortcut di Excel. Nggak cuma di Excel sih sebenarnya teman-teman ya, di Microsoft Office itu tuh banyak banget kayak gitu. Jadi cara merge-nya itu gampang banget teman-teman. Teman-teman hanya blok aja di sini. Blok itu apa? Blok itu tuh kita pilih misalnya nih teman-teman nih. Misalnya teman-teman klik 2 kali, lalu teman-teman apa sih namanya? Yang ngeblok tau lah ya teman-teman. Aku nggak usah ngejelasin, nggak kayaknya itu terlalu basic di situ. Kita blok dulu ya teman-teman ya dari sel A sampai D. Lalu teman-teman pencet ALT, Alt seperti itu teman-teman. Alt itu untuk membuka kunci gitu teman-teman. Kunci shortcut seperti itu. Karena merge itu ada di tab home, teman-teman bisa dilihat ya sini ya, merge itu ada di tab home, teman-teman kliknya H gitu teman-teman. Kalau teman-teman kliknya N, nanti teman-teman munculnya ke ribbonnya si insert seperti itu. Makanya jangan ke lain, ke H dulu ya teman-teman ya. H itu artinya biasanya home teman-teman. Di sini H. Lalu dapat dilihat di sini ya teman-temannya kalau habis Alt H, habis itu teman-teman bisa klik M teman-teman. M di sini artinya apa? M di sini artinya teman-teman klik pilih merge seperti itu. Merge yang seperti apa? Teman-teman bisa pilih. Biasanya aku pilihnya M sih. M nanti kayak gitu. Alt H M M gitu teman-teman. Kalau cepatnya jadi kayak gini aja teman-teman. Misal teman-teman udah keyboardnya udah cepat jadi tinggal gini aja. Udah langsung seperti itu. Atau Kak, aku maunya langsung yang cross aja di tengah-tengah tulisannya ya udah berarti pilih yang Alt H M C seperti itu. Sampai sini merge jelas ya teman-teman ya. Kalau buat unmerge itu teman-teman klik lagi aja ininya simbol merge-nya seperti itu. Nanti dia nge-unmerge seperti itu teman-teman. Nge-unmerge itu tuh jadi selnya balik lagi ke semula, nggak di-merge lagi seperti itu. Nggak digabungkan selnya. Seperti itu. Dan teman-teman misalnya teman-teman mau unmerge juga gampang banget, tinggal shortcutnya itu Alt, H, M, lalu tadi kan kita kan kalau mau nge-merge kan M lagi ya teman-teman, Alt H M M. Kita pilihnya U seperti itu teman-teman, Alt H M U. Seperti itu. Itu aja sih teman-teman, gampang banget kan ya kalau Excel ya. Jadi teman-teman misalnya kayak disuruh nanti sama recruiter, coba deh tolong merge kayak gitu. Oh oke, saatnya saya merge kayak gitu. Teman-teman nggak usah pusing, langsung aja pakai shortcut yang ada seperti itu. Biasanya kalau shortcut itu tuh teman-teman dianggap jago mengenai Excel. Oke, di kurikulum sudah selesai teman-teman ya. Di sini aku klik sudah. Lalu di sini kita bakal bikin border teman-teman. Border itu apa? Border itu adalah tabel teman-teman. Ya border itu
Literally kayak kita nanti merapihkan datanya nih teman-teman. Jadi kayak ada garis-garisnya gitu. Jadi teman-teman kalau bikin border itu tuh gampang banget. Di sini teman-teman tinggal pencet Ctrl A aja teman-teman. Langsung aja Ctrl A. Di bagian mana aja nih teman-teman, di bagian yang ada di dalam data ini teman-teman. Datanya baru ada 10 ya teman-teman ya. Tapi nanti saat kita udah mulai di intermediate sama advance teman-teman, nih datanya ada segini nih teman-teman nih. Kalau bisa dilihat di sini teman-teman, datanya mungkin ada sampai 9.999 lah pokoknya gitu. Banyak, tapi kita buat basic ini kita 10 dulu aja gitu. Misal udah bisa 10 nanti data 9.000, teman-teman udah gampang kayak gitu. Bikin border gampang teman-teman. Untuk merapihkan data ini teman-teman bisa pencet Ctrl A, lalu pilih ini nih teman-teman nih. Pilih di bawah Calibri, di bawah font ini nih, di group font. Teman-teman pilih drop down-nya, lalu pilih all border. Nanti teman-teman di sini bakal dapat bordernya seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Iya benar, ini Excel latihannya ada yang baru. Benar Kak Vina Sari, aku cuma nge-share yang newest mode dulu aja. Ada 2 sheet teman-teman, ada 2 sheet Kak Vina, seperti itu. Untuk sheet-sheet yang ini aku nggak kasih yang sampai 9.000 karena itu tuh buat yang advance aja Kak Vina, seperti itu. Buat kelas selanjutnya maksudnya, biar kakak juga nggak pusing kebanyakan sheet. Seperti itu. Oke, sampai sini udah gampang ya teman-temannya untuk bikin border ya teman-teman ya. Seperti itu. Atau teman-teman mungkin apa nih? Bisa diulang, bisa seperti itu. Kak Vina tinggal pencet Ctrl A aja seperti itu. Nanti dia langsung auto block. Tapi Kak Vina itu tuh harus pencet di bagian yang ada di data sini ya Kak Vina ya. Kalau Kak Vina nggak di sekitaran data, saat Kak Vina pencet Ctrl A, itu tuh nanti malah semua sel seperti itu. Jadi kita ke bagian datanya, Ctrl A, pencet CTRL A, lalu pencet border ini nih, all border. Seperti itu. Gampang ya? Sampai sini teman-teman bisa ngikutin seperti itu. Atau mungkin teman-teman di sini mau pakai kuncinya yang cepat apa sih sebenarnya nih, kayak aku nih tuh. Teman-teman belum ngedip, tahu-tahu aku udah selesai aja ininya. Itu kan nanti kita dikasih rekamannya, bener Kak Mariam, dikasih kok kayak gitu. Teman-teman nanti kalau teman-teman mau pakai shortcut, itu teman-teman itu tuh gampang banget. Di blok dulu aja teman-teman apa aja yang mau dijadiin border, kemudian pencet Alt lagi. Di Alt sini ya teman-temannya dibilang, aku bilang tadi untuk membuka shortcut, lalu pencet Home. Di Home itu tuh nanti teman-teman bakal muncul lagi ya. Nanti misal teman-teman pencet M itu tuh nanti ke merge, tapi kita karena mau bikin tabel, kita pencetnya B nih teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Di atas font ini B, lalu pencet lagi B, lalu klik yang huruf A nih teman-teman nih. Alt H B A seperti itu teman-teman. Langsung selesai seperti itu teman-teman. Gampang banget ya teman-teman, Alt H B A langsung kayak gitu. Itu aja mungkin, atau teman-teman misal mau bikin tabel yang lebih gampang lagi, teman-teman tinggal pencet Ctrl T aja teman-teman, CTRL T. Nanti dari CTRL T itu tuh nanti dia langsung bilang di sini nih, create table. Kok nggak bisa ya? Nanti ya, coba ya. Kak Lukman bisa screenshot dulu mungkin masalahnya di mana, biar kita tahu. Pencet Ctrl T teman-teman, nanti habis Ctrl T, oke, nanti langsung jadi tabel seperti ini teman-teman, seperti itu. Tapi buat aku saat ini aku nggak mau pakai Ctrl T ya teman-teman ya, kita pakai border biasa aja. Kak, buat ngeblok tanpa pakai cursor gimana ya? Oh oke. Jadi buat ngeblok tanpa cursor itu kayak gimana? Buat pertanyaannya Kak Rahman, ini pertanyaan bagus. Kak Rahman tinggal klik shift aja nih Kak Rahman. Kita shift, tekan shift-nya,
Lalu Kak Rahman tinggal ini deh, mau kemana nih? Mau ke bawah, mau ke atas, kayak gitu. Bisa kayak gitu, kiri kanan seperti itu. Tapi Kak Rahman maunya kayak, Kak, ini kan tabelnya kan sampai misalnya dari row ID sampai price quantity nih Kak. Cara cepatnya gimana nih Kak? Soalnya kalau shift kayak gini aku capek, apalagi misalnya datanya ternyata sampai ZZ misalnya ini. Sampai sel ZZ seperti itu. Kak Rahman bisa pencet kontrol dulu, ditekan kontrolnya, shift-nya ditekan, lalu pilih tanda panah kanan. Tuh, langsung dia. Langsung ke tanda panah kanan. Control Shift kanan. Gitu. Kalau mau ke bawah, Control Shift bawah lagi nih. Gitu. Gitu ya Kak Rahman, semoga menjawab ya. Kak Lukman misalnya belum bisa juga, nggak apa-apa. Kalau bikin bordernya manual dulu, nanti di sesi Q&A Lukman bisa ini ya, share screen aja, nggak apa-apa. Gitu ya teman-temannya, ada misalnya nggak ada pertanyaan lagi, boleh ketik angka 9 teman-teman. Biar kita bisa lanjut. Oke, mantap Rido. Alwan, mantap. Ahyar, mantap. Ahyar beneran ngetik gak deh? Oh, bener. Kirain salah nama. Mariam, Mulia. Oke, thank you guys. Nah, teman-teman, jadi gini teman-teman. Ini datanya kan agak berantakan ya. Kayak gitu. Yuk kita rapihin yuk, biar ini karena ketiban-tiban kayak gitu datanya. Karena ketiban-tiban, datanya kita rapihin dulu. Nah, kerapihan data ini sangat penting teman-teman. Saat teman-teman lagi di Excel, lagi sama recruiter, coba Faisal dirapihin nih datanya kayak gitu loh. Oke, saya rapihin datanya kayak gitu. Teman-teman bisa pencet selnya teman-teman ya di paling atas ini nih. Di kolom kalau nggak salah namanya ya di sini ya. D, itu tuh teman-teman bisa kayak gini nih teman-teman nih. Bisa di otak-atik. Tuh, serapih mungkin ya teman-teman ya. Kayak gitu. Tapi teman-teman ada cara yang cepatnya juga nih teman-teman. Teman-teman bisa ada dua cara sih sebenarnya teman-teman. Misalnya teman-teman mau cara pertama itu kita blok dulu nih teman-teman. Kita blok dulu selnya nih kayak gini nih. Misalnya nih A nih. Kita blok dulu semuanya A-nya. Terus kita pencet shift teman-teman, pencet shift lalu tanda panah kanan kayak gini. Sampai kolom yang kita mau rapihin itu tuh sudah keblok semua teman-teman. Saat diblok semua teman-teman, nantinya teman-teman bisa di ujung huruf T ini teman-teman, di paling ujung teman-teman bisa klik 2 kali teman-teman. Harusnya itu tuh langsung rapi semua jadinya. Sesuai dengan banyaknya huruf seperti itu. Gampang ya teman-teman ya. Tinggal diblok aja dari A sampai T. Kalau belum rapi, terus diklik 2 kali aja teman-teman. Langsung nih kayak gini. Atau misalnya ada orang yang mau pakai shortcut juga bisa seperti itu. Kalau shortcut itu tuh biasanya dia pakai Alt H O I namanya. Nih ya, bisa dilihat nih Alt ALT ke menu Home H ke O itu tuh ke format nih teman-teman nih. O lalu di sini I itu tuh auto fit column width. Jadi sesuai dengan banyak ininya kolom. Luasnya kolom seperti itu. Alt HOI seperti itu teman-teman. Kalau aku biasanya memang karena capek ya teman-teman ya. Takutnya kan misalnya ternyata datanya sampai BF, BI kayak gitu. Capek atau ternyata lebih jauh lagi. Jadi aku tinggal CTRL aja, Ctrl A. Lalu aku pakai Alt aja sebenarnya sih teman-teman. Biar lebih cepat. Alt HOI. Teman-teman untuk belajar Excel itu aku saranin sangat menyarankan nggak usah dihafalin, teman-teman hanya cukup terbiasa buka Excel aja, dan biasanya Excel itu tuh learn by practice ya teman-teman ya. Jadi nggak dihafal gitu, bukan ilmu menghafal seperti itu.
Sampai sini rapihin kolom sudah oke teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa juga biasanya aku rapihin itu tuh dengan di sini nih align-nya di middle nih teman-teman nih. Middle itu maksudnya apa? Maksudnya adalah di suatu sel itu tuh dia di kolom yang di tengah-tengah nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah seperti itu teman-teman. Nah, sampai sini mungkin udah. Lalu kita lihat nih teman-teman nih, ada yang aneh di data ini. Biasanya yang kuning-kuning ini nih adalah berarti ada data aneh nih. Order date sama ship date itu tuh harusnya kan tanggal ya teman-teman, tapi ternyata di sini angka seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Kalau bikin date langsung teman-teman mah gampang ya, tinggal home, lalu di sini ada number, di group number, klik drop down, lalu pencet short date seperti itu teman-teman ya, nanti langsung jadi tanggal. Tapi aku nggak mau kayak gitu teman-teman, teman-teman bisa pakai cara cepat. Teman-teman hanya butuh pencet ini aja nih teman-teman nih, Ctrl Shift 3 seperti itu teman-teman. Ctrl Shift 3 langsung tanggalnya langsung jadi tanggal teman-teman seperti itu. Kalau teman-teman mau ngerubah yang lain, jadi teman-teman bisa nyoba-nyoba ya. Kalau Ctrl Shift 1 itu jadi number, Ctrl Shift 2 dia jadi custom, Ctrl Shift 4 jadi apa, jadi currency, seperti itu teman-teman. Misal jadi teman-teman bisa mau bikin currency, jadi Ctrl Shift 4 aja, Ctrl Shift 5 jadi apa, jadi percentage. Karena kita ini harusnya tanggal, jadi ini Ctrl Shift 3 ya teman-teman ya. Ini kenapa lagi? Ctrl Shift 3. Sampai sini oke teman-teman? Ketik angka 7 teman-teman apabila bisa mengikuti. Ini masih mudah ya teman-teman, kalau belum bisa juga nggak apa-apa. Yang nggak sabaran, misalnya teman-teman bisa ikut lihat nih fun exercise aja. Kan karena teman-teman ada beberapa yang udah jago, ya udah kita coba aja nih. Apa nih, suruh sum nih, suruh average nih, sambil nunggu teman-teman yang masih praktis gitu. Nggak apa-apa gitu. Oke, kalau udah seperti itu teman-teman juga bisa mewarnai ya teman-temannya, diwarnain aja. Misalnya di sini ini nggak penting sih sebenarnya ya. Di sini teman-teman bisa selnya itu tuh bisa di warna-warniin nih. Warna hijau, warna biru seperti itu teman-teman. Jadi sel itu juga bisa diwarna-warnain biar jadi lebih menarik. Karena again ya tadi teman-teman ya, biasanya selain bisa secara praktis, orang juga maunya estetik juga teman-teman. Jadi sebisa mungkin nanti saat kita bikin dashboard bareng-bareng teman-teman, keluarkan kreativitasnya dan teman-teman harus bisa bikin warna yang lebih baik daripada warna yang aku buat nih dashboardnya nanti di kelas kelas akhir gitu teman-teman. Karena ini menurut aku warnanya ya B banget. Oke, mana ya tadi ya? Oke, sampai sini ya. Nah, di sini teman-teman di warna kuning ini nih saatnya kita melakukan jumlah menjumlah nih teman-teman nih, aritmatika namanya. Jadi teman-teman di sini aku bakal ngejelasin aritmatika. Aritmatika itu apa? Ini aritmatika itu ya, aritmatika itu tambah, kurang, bagi, kali, seperti itu teman-teman. Itu aritmatika. Di sini kita mau tahu jumlah harga teman-teman per quantity. Di sini kan kita kan ada data kita itu kan lagi bikin jadi manajernya superstore misal. Di sini teman-teman ditanya price per quantity-nya berapa? Price per quantity itu apa? Itu harganya teman-teman ya. Harga per barang berapa? Di sini kan teman-teman udah ada jumlah penjualan totalnya berapa gitu loh. 261 terus di sini ada quantity-nya 2. Nah, teman-teman, mungkin aku mau tahu teman-teman di sini kira-kira rumus apa yang cocok buat aku biar tahu price at quantity, biar tahu harganya. Boleh di kolom chat teman-teman, kira-kira apa? Sum, oke, nice. Ada lagi mungkin? Kita tampung dulu ya. Untuk tahu sales harga per quantity sum pakainya kalau kita nice. Average, oke, thank you. Pratama. Formula aja juga nggak apa-apa, teman-teman pakai aritmatika kira-kira apa untuk tahu harga per barang.
Jangan takut salah teman-teman. Di Z experience tadi apa? Kalau kata Kak Leni, we embrace failure teman-teman. Jangan takut gagal gitu teman-teman. Kalau mau benernya di kantor gitu. Divide, oke, divide, nice. Min, oke, nice. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya teman-teman nggak usah bingung-bingung ya teman-teman ya. Sales per quantity itu kayak gimana rumusnya. Kita bisa pakai rumus aritmatika aja. Tapi kalau teman-teman ada cara yang lebih bagus, let me know ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, Alwan, nice. Ini jawaban yang oke juga. Ini aritmatika ya teman-teman ya. Untuk tahu, jadi gini, harga bangkunya yang kita beli 3, totalnya 731. Berapa sih harga satu bangku? Berarti kan kita harus tahu kan, kita harus bagi teman-teman. Jadi gampang banget, sama dengan aja, teman-teman klik pencet sama dengan, lalu pilih selnya, sel yang sales, lalu kita bagi ya teman-temannya. Kalau bagi itu tuh pakai tanda garing, garis miring ke quantity gitu teman-teman. Seperti itu. Jadilah seperti ini. Artinya apa? Artinya adalah harga buku ini berarti ya bookcase, furniture, bookcase, satunya adalah 130 seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa ngikutin lagi, teman-teman bisa tinggal bagi lagi ya, teman-teman ya. Dibagi lagi satu-satu seperti itu. 14 bagi 2 berapa kayak gitu, teman-teman. Atau teman-teman juga bisa biar nggak capek-capek teman-temannya satu-satu kita bagi, capek ngeklik-kliknya. Teman-teman bisa instead of that kita majukan cursor kita teman-teman. Aku zoom sampai tandanya seperti ini teman-teman ya, tanda plus seperti itu. Di tanda plus ini teman-teman klik 2 kali, nanti itu teman-teman bakal dia sampai bawah teman-teman seperti itu. Sampai bawah langsung auto dibagi. Seperti itu teman-teman. Langsung jadinya. Atau teman-teman bisa copy aja, di copy Ctrl-C, lalu di blok kolom-kolom yang pengen kita samain. Biasanya aku pakai cara ini sih teman-teman. Lalu Ctrl V seperti itu. Copy paste gitulah. Sampai sini aman teman-teman? Kak boleh diulang nggak? Ulang bagian mana Kak? Bagi-bagian ya, bagi-bagian aja ya. Kalau untuk bagian-bagian sebelumnya mungkin bisa di recording aja. Caranya gimana? Caranya untuk tahu price per quantity itu adalah kita bagi dulu nih sama dengan sales dibagi quantity. Total harga dibagi dengan kuantitasnya seperti itu. Ternyata harga bouquet satunya itu tuh $130 seperti itu. Nah, di sini kita mau juga bagi-bagi. Let's say ternyata jadi gini teman-teman. Kalau di Excel itu kan datanya sampai nih ada sampai dengan row 1 juta gitu teman-teman. Capek juga kan kalau bagi-bagi sampai row paling bawah 1 juta gitu loh. Dibagi sama dengan bagi. Udah pensiun duluan nanti teman-teman. Jadi teman-teman bisa di sini price per quantity-nya kita ke sel yang paling ujung nih, ujung sel. Sampai tanda plusnya warna hijau, warna hitam. Lalu kita klik 2 kali ya. Kita klik 2 kali langsung bisa kayak gini. Gampang ya. Seperti itu. Atau mungkin tadinya cara yang aku suka itu tuh aku lebih ke copy lalu paste aja kayak gitu, copy paste. Di copy selnya, di blok sel yang mau dijumlahin lalu paste. Oke, tadi ada yang udah bilang aman, kita langsung ke pertanyaan ke bagian selanjutnya. Tapi aku lihat dulu ya di sini. Oh, ada count ifs, sum, average. Kita ke sum dulu ya teman-teman ya. Tadi teman-teman udah tahu kan cara buat rapihin ini ya, gimana caranya ya? Cara ngerapihin ini karena ini ketiban-tiban, teman-teman nggak perlu aku jelasin lagi caranya kayak gimana. Ini aku udah rapi langsung. Terus tabelnya ternyata kurang garis-garisnya. Tuh, langsung kayak gitu.
tinggal Alt aja, atau teman-teman tadi misalnya ketinggalan, di blok aja teman-teman, di blok, terus pencet 2 kali, lalu untuk bikin tabelnya, pencet yang bikin border seperti ini. Kalau aku, karena aku pejuang keyboard, capek pakai mouse, kayak gitu. Lebih ke nggak punya mouse aja sebenarnya, jadi jadi kita pakai Alt aja ya. Di sini. Oke, seperti itu. Nah, di sini ditanya nih berapa total penjualan Superstore di sini. Nah, again ya teman-teman ya, kita bisa pakai aritmatika teman-teman untuk total penjualan. Totalnya di sini kan datanya kita ada 10 ya teman-teman ya. Ada 10 baris. Di sini teman-teman bisa pakai sama kayak di matematika, sama dengan untuk buka rumusnya, formulanya, lalu diklik salesnya, pencet plus, lalu pencet lagi, pilih lagi gitu teman-teman ya. Tapi let's say ternyata teman-teman datanya ada 1 juta gitu. Kan capek ya teman-teman ya. Rumus apa yang cocok buat tahu total penjualan teman-teman? Nice, Mariam Nurul pakai SAM. Ada yang lain mungkin jawaban yang lain? Nggak apa-apa kalau ada jawaban yang lain juga nggak apa-apa. Aku jangan takut ya guys ya. Pakai SAM. Kita coba ya pakai SAM ya. Kita SAM teman-teman. Lalu di sini kita blok dulu ya di sini ya. Tadi ada pertanyaan Kak, biar bisa langsung ke bawah gimana Kak? Ini kan di salah 10 aku bisa ngeblok langsung nih. Shift, pencet bawah-bawahnya, pencet bawah-bawah lagi sampai 10 kali ya capek ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja Ctrl Shift bawah kayak gitu. Ctrl Shift, Ctrl Shift tanda panah bawah gitu langsung dia. Ke bawah, tutup kurung lalu jadi sum. 3085 seperti itu teman-teman. Kalau ada jawabannya beda, aku nggak tahu sih kenapa bisa beda ya teman-teman. Berarti salesnya mungkin dibeda-bedain tadi waktu datanya. Tapi semoga aja semuanya sama ya. Datanya 3085. Oke, lalu yang kedua, jadi kayak gini teman-teman. Aku mau teman-teman juga di sini ada drop down-nya nih, sama kayak aku nih. Oke, aku udah ngajarin SAM kayak gitu. Sudah selesai kayak gitu. Aku juga mau teman-teman bisa bikin kayak gini juga nih teman-teman, bikin drop down juga. Kalau ada yang sudah dipelajarin, klik sudah, kalau belum ya belum, seperti itu. Mana caranya? Ada yang tahu? Pencet di mana? Nggak apa-apa deh, kita belajar bareng-bareng ya. Cara bikin drop down gitu. Nanti drop down-nya juga teman-teman, misalnya teman-teman mau pakai Excel untuk kebutuhan sehari-hari, juga bisa kan ya? Kak, bisa diulang lagi nggak buat totalnya itu? Bisa. Itu tuh tinggal gampang banget. Fadia, pencet aja sama dengan pilih sum, 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 kemudian ke sales, di sini sales, tinggal tekan shift, lalu ke bawah aja. Gitu. Semoga bisa menjawab ya. Alt arrow bawah. Aku coba ya. Bisa nggak ya? Nice. Alt arrow bawah. Terus habis itu pencet apa lagi? Keyfold. Let me know. Buat bikin drop down, teman-teman, aku itu tuh biasanya pakai data validation namanya teman-teman. Seperti itu. Tapi misal ada cara lain juga nggak apa-apa. Nanti kita juga, ini aku tertarik dengan cara baru bikin drop down, ternyata bisa pakai shortcut. Teman-teman, di sini di bagian ribbonnya, teman-teman pilih bagian yang data ya teman-teman ya. Bagian data udah. Lalu di sini nanti di bagian grupnya, di sini ada get and transform data. Jadi di sini nanti teman-teman misalnya ada yang pengen belajar, biasanya VBA, kalau nggak salah aku waktu itu belajar VBA itu di sini, lupa aku. Di sini biasanya. Terus ada query, ada data type, sort filter, sama data tools. Kita pilih data tools ya teman-teman ya di sini ya untuk bikin drop down. Di sini nanti teman-teman pilih di sini nih, namanya data validation. Sampai muncul data validation seperti ini.
Biar aku nggak ulang, apakah udah semua teman-teman yang data validation ini? Kalau sudah, please klik lagi, ketik angka 4 teman-teman. Nice. Klik 4 sudah. Tania, terima kasih. Lalu di sini ada setting input message sama error alert. Seperti itu teman-teman. Kita pencet dulu ya settingnya di sini teman-teman ya. Di setting ini ada validation kriteria. Teman-teman pilih drop down-nya lalu pilih list teman-teman nih. Pilih yang pencet list. LIST. Seperti itu teman-teman. Nanti di sini teman-teman akan disajikan seperti ini datanya. Bisa siapa namanya Kusvita sekali lagi ya. Jadi di sini Kusvita ada home, insert, page layout di paling atas ini. Pilih data. Habis pilih data di sini ada data tools, grup data tools namanya. Pilih tanda panah bawah ini, lalu pilih data validation. Dari data validation nanti allow di sini lalu pilih list. Itu aja. Gampang ya. Lalu di sini sesuka hati teman-teman bisa tulis kata-kata yang teman-teman mau. Misalnya di sini kan karena kita mau tahu kan, kayak yang aku buat tadi kan, sudah atau belum gitu loh. Kita pilih opsi pertama dulu ya, sudah dulu, misal sudah. Misalnya teman-teman sudah klik sudah, jangan lupa kalau kita mau pilih ada pilihan belum juga, teman-teman klik titik koma juga ya teman-teman ya. Titik koma ini apa? Titik koma ini buat ngasih tahu ke Excel, boy, gue ada pilihan nih. Ada sudah, terus selanjutnya ada belum, seperti itu. Kalau teman-teman gak ada titik komanya, nanti jadinya di drop down-nya sudah belum, kayak gitu langsung di satu baris yang sama. Kan aneh ya teman-temannya, sudah belum gitu. Jadi di sini titik koma, lalu belum, lalu pencet OK ya teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman sudah kelihatan di sini ya, kalau belum seperti apa, kalau sudah seperti apa nih kayak gini. Oke, gitu aja bikin drop down ya teman-teman, gampang banget ya. Teman-teman juga bisa bikin lebih banyak lagi buat yang pilihannya tinggal pencet titik koma aja terus pilih kasih opsi lain aja. Aku pencet di sini mana nih? Oh, drop down paling bawah ya. Sudah gitu. Nice. Lalu selanjutnya karena kita sum udah ya, teman-teman jangan lupa dipencetin sudah gitu. Dan teman-teman, karena ini drop down-nya kan cuma satu sel doang ya teman-teman ya, teman-teman bisa copy paste aja langsung ke sel-sel di bawahnya. Biar drop down-nya muncul ke sel lainnya seperti itu. Itu aja. Lalu kedua, berapa jumlah rata-rata produk terjual? Rata-rata jumlah produk terjual itu pakai rumus apa teman-teman bisa bisa ketik di Zoom. Kira-kira apa yang cocok buat tahu average? Tahu average gak tuh? Tahuan deh. Maaf ya. Oke, average. Kita pakai average ya teman-teman ya. Average sama kayak tadi, sama kayak sum. Average, terus di salesnya, diklik bawah, di blok. Sama kayak sum aja teman-teman ya. Tapi ini average, seperti itu. Berapa jumlah rata-rata produk terjual? Sama dengan 308. Seperti itu. Gitu aja teman-teman ya. Average itu gampang. Kalau udah, di drop down-nya kita klik sudah. Oke, selanjutnya itu ada sales tertinggi. Kalau mau tahu sales tertinggi pakai rumus apa teman-teman? Oke, nice, Kivo. Pakai Avenger. Kita lihat ya, ada rumus Avenger ya. Max, Max, Max. Oke, nice. Kita coba Max beneran nggak ya? Jadi teman-teman misalnya mau tahu sales terbesar itu apa, daripada dilihat satu-satu kan, ini
Mana ya paling gede ini kayaknya 907 nih kayak gitu. Kita pilih 907 ternyata ada 957 gitu. Ini datanya masih 10, misal datanya ada 1 juta misal kayak gitu. Itu bingung juga ya teman-temannya, misal datanya ada 1 juta. Capek gitu buat tahu sales tertingginya. Next, nice. Udah berarti. Lalu untuk tahu sales yang terendah teman-teman pakai rumus apa? Pakai rumus min ya teman-teman ya. Nggak usah aku tanya lagi, pasti teman-teman juga udah tahu. Kalau mau tahu sales paling rendah atau nilai paling rendah gitu, pakai min. Lagi kita blok. Sudah. Oke, sampai sini sudah ya teman-teman ya. Lalu kita mau tahu penjualan di region West ada berapa kali. Yuk kita hitung teman-teman. Penjualan di West ada berapa kali nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Oh, ada 6 ternyata. Ada 6 teman-teman. Bisa ditulis 6 seperti itu. Atau bisa pakai rumus. Rumus apakah itu? Bisa ketik di chat kira-kira apa rumus yang cocok. Karena ini cuma 10 datanya teman-teman ya. Jadi tahu nih West berapa kali munculnya kayak gitu. Oh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ternyata datanya seperti yang aku ini nih, ada 9.000 datanya. Capek juga nih West. West ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak ya. Kayak gitu. Banyak banget ya gitu. BTW ini bakal aku kasih juga nih. Data ini nanti, ini data ini nih yang bakal jadi cikal bakal untuk jadi dashboard seperti itu. Karena kalau cuman datanya cuma 10, dashboardnya nanti sepi banget. Katanya Jenita itu count. Oke, ada yang lain? Ada yang lain mungkin teman-teman? Kira-kira apa? Count if. Ada yang lain? If. Nice. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu count itu apa? Jadi gini teman-teman. Apa sih bedanya count sama sum? Kalau count dan sum. Dalam bahasa Inggris, dua-duanya ini sama-sama angka ya teman-teman ya. Yang satu itu menjumlahkan, yang satu itu menghitung teman-teman. Jadi di sini misalnya kita sum, misalnya aku contoh aja ya teman-teman ya, sum, itu tuh ngasih tahu nih teman-teman nih, sales itu tuh sum totalnya ada berapa? Itu 3.085. Kalau count teman-teman, saat kita klik count, itu tuh nanti teman-teman bisa lihat di sini ya teman-temannya, saat aku pilih count dengan blok sel yang sama, itu tuh ternyata 10. 10 itu artinya apa? 10 itu artinya adalah dari data yang dibaca oleh rumus Excel itu tuh ada angka, dan angkanya itu tuh muncul ada 10, ada 10 angka seperti itu. Ada 261, 731, 14, 957 gitu. Ada 10 kali seperti itu, teman-teman. Itu bedanya count sama sum. Makanya kita memang cocoknya pakai sum. Oh iya teman-teman, biasanya aku juga untuk tahu total itu tuh juga, atau tahu count teman-teman berapa datanya, itu juga nggak perlu rumus sum ya teman-teman ya. Misal teman-teman ngeblok aja nih di sini nih teman-teman nih. Di blok aja salesnya, dan teman-teman bakal tahu sumnya gitu. Di mana? Di sini nih teman-teman nih, di paling bawah ini nih. Ada sum 3.085, average-nya 308,52, count-nya ada 10. Jadi teman-teman misalnya cuman pengen tahu aja datanya berapa, jumlahnya tanpa dijumlahkan sum, ini nih ada di sini teman-teman, ada di bawah. Ada sum, count, sama average yang akan mempermudah hidup teman-teman seperti itu. Kita pakai count if ya teman-teman ya. Count if ini termasuk, count if itu apa? Count if itu jadi kayak gue cuma pengen ngitung tapi ada syaratnya. Kenapa ada syaratnya? Jadi misal kita pencet count di sini ya teman-teman ya. Kita count, lalu kita pilih region di sini, lalu kita blok. Kira-kira West-nya ada berapa kali? Dia bakal error. Itu yang pertama itu teman-teman. Karena count itu hanya menghitung angka gitu loh. Biasanya kalau mau
pakai huruf itu tuh pakai counta kalau nggak salah. Aku jarang banget pakai counta. Nah, bener, counta. Tapi teman-teman karena kita pengen tahu WS-nya aja, jadi kita pakai count if ya teman-teman ya. Sama dengan count. Terus ada tulisan if. If itu apa? If itu biasanya syarat teman-teman. Syarat biar gue ngelakuin sesuatu kata Excel apa syaratnya kayak gitu. Di sini count if udah diketik teman-teman. So kalau sudah diketik kita blok dulu regionnya ya teman-teman ya. Regionnya kita blok semuanya atau teman-teman bisa juga maaf ini gara-gara Zoom susah nih. Aku blok sel M-nya semua. Sel-nya aku udah blok. Di sini dikasih tahu nih sama si Excel-nya. Count kalau syaratnya adalah si Excel tanya dulu range-nya mana nih, yang mana yang mau dihitung kayak gitu, kolom yang mana yang lo mau hitung kayak gitu. Kalau teman-teman mau kayak gini juga Excel juga bisa gitu. Misalnya P aja atau dari M ke P gitu. Karena kita West aja, jadi kayak di sel M aja. Lalu teman-teman sebutin kriterianya teman-teman. Kriterianya apa? Di sini kan kita maunya West ya. Di sini. Jadi kita pilih West teman-teman. Sampai sini udah ngikutin. Kalau ada yang ngikutin, tolong pencet tombol apa ya? Reaction deh teman-teman. Reaction senyum teman-teman. Gimana caranya tuh? Reaction senyum. Belum ya? Teman-teman ya. Oke, Kenny udah. Oke, thank you, thank you. Nah, teman-teman, misal teman-teman enter, di sini bakal jawabannya adalah 0, teman-teman ya. Kira-kira ada yang tahu kenapa 0? Padahal ada West di sini. Karena West ada 6 kali nih. Kenapa? Karena teman-teman, kalau di Excel itu saat teman-teman mau pakai syaratnya itu tuh berupa huruf, itu tuh teman-teman diharuskan menggunakan petik 2 teman-teman. Kayak gini nih. Pakai kutip benar. Harus pakai kutip teman-teman kayak gitu. Kriterianya harus pakai kutip biar muncul. Nanti teman-teman misal kita pakai if juga nanti ya kita belajar di intermediate ya. Pakai if juga teman-teman bisa jangan lupa tanda kutipnya gitu. Oke teman-teman ya, di sini sudah pada ngikutin juga ya. Ada yang sudah mungkin, yang sudah kalau nggak ada pertanyaan juga berarti udah semua. Aku lihat dulu udah jam 23.09. Untuk operator mau break dulu kah atau mau dilanjutin? Kira-kira moderator? Teman-teman mau istirahat dulu nggak 5 menit? Atau mau lanjut? Tolong ketik di chat. Lanjut atau istirahat dulu selama 5 menit? Lanjut, oke. Lanjut Kivo, Fahmi lanjut, Kenny lanjut, boleh lanjut, lanjut. Oke lanjut. Aku minum sebentar ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita bakal ke mana nih? Oh iya ya, aku belum pencet ini nih. Aku ini udah, min udah, max udah, count if udah. Kalau untuk mengenal if itu bisa 2 kategori, misalnya buat ngitung west sekaligus south. Boleh dicoba mungkin. New replies, ada replies. Kivo. Jawabannya benar. Jadi kalau misalnya ada kriteria lebih dari 1,
itu tuh kita ini siapa namanya? Di sini hari ini pakai count ifs namanya di sini bisa jadinya. Mau ngitung yang west sama yang south seperti itu. Di sini aku kenapa nih? Count ifs bisa pakai yang pakai count ifs. Coba ya, aku coba ya di sini ya. Kriteria range yang pertama adalah ini. West. Lalu kriteria range kedua, kita pilih yang apa nih? South. Oh, wow, kalau ini harus ini ya. Aku lupa caranya gimana, tapi bisa kok kalau dua apa sih namanya? Dua syarat sebenarnya. Pakai count ifs bisa. Nanti aku coba cari juga rumusnya buat yang misalnya dua syarat. Itu tuh aku sempat pernah dan bisa kok. Tuh ya. Tapi untuk sekarang kita pakai count if dulu. Oke, berarti kita selanjutnya bikin chart. Jadi teman-teman nanti saat teman-teman ditanya recruiter, itu teman-teman ini ya, aku juga kasih tips and trick. Itu tuh jangan hanya aritmatika aja nih teman-teman. Aku waktu itu tuh juga sempat interview. Coba Faisal tunjukin rumus yang kamu bisa gitu. Oke Pak, gitu. 1, 2, 3. Saya bisa menambahkan, lalu bisa mengurangi gitu. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai sum, average, count if kayak gitu. Teman-teman buat ngejelasin uh, si Excel ini nih. Sekarang kita selanjutnya adalah height and height ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di pertama kita bisa hide apa aja? Kita bisa hide cell sama bisa hide sheet teman-teman. Pertama-tama aku bakal ngejelasin dulu cara unhide atau hide sheet. Di sini teman-teman punya sheet fun exercise. Teman-teman bisa klik kanan, lalu pencet hide ya teman-teman ya. Di sini adalah untuk hide teman-teman. Itu aja. Kemudian kalau teman-teman mau unhide sheet sebelumnya yang tadi sudah di unhide, yang sudah di hide, itu teman-teman klik kanan lagi di sheet yang ada, lalu pencet unhide, lalu teman-teman bakal tahu di sini ada, kalau di teman-teman harusnya ada 3 sheet ya teman-teman ya, harusnya ada 3 sheet gitu teman-teman. Teman-teman bisa pilih sheet apa teman-teman yang teman-teman mau unhide-in gitu. Aku kasih 3 sheet, 2 sheetnya aku unhide, aku hide, karena sheet yang aku hide itu adalah sheet answer-nya teman-teman. Kalau nggak salah itu teman-teman nggak bisa otak-atik juga, aku protect sheet-nya. Seperti itu. Itu untuk hide sama unhide cell worksheet. Untuk hide sama unhide-nya si cell itu caranya gimana? Teman-teman bisa blok di sini. Ikutin aku aja karena kita mau bikin chart juga bareng-bareng. Kita mau ngeblok beberapa sel yang memang belum kita butuhkan seperti itu. Cara hide-nya gampang, di blok lalu di klik kanan lalu pencet hide gitu teman-teman. Itu aja. Atau misalnya teman-teman mau ada yang pakai cara cepat, pencet kontrol 0. Itu ya teman-temannya kontrol 0. Itu buat hide cepat gitu.
sayangnya teman-teman, untuk teman-teman yang pakai Microsoft lebih banyak, lebih terbaru, shortcut unhide itu tuh nggak ada sekarang kayak gitu. Kalau dulu itu tuh Control Shift 0. Kalau Control Shift 0 itu unhide, tapi sekarang nggak tahu kenapa udah dihapusin. Oke teman-teman, udah selesaikah hide sama unhide-nya? Kalau udah boleh angka berapa aja tolong dikirim di chat teman-teman. Angka 7 boleh. Belum kah? Boleh ketik angka 7 teman-teman yang sudah hide sama unhide. Sinyalku. Oh, pantas salah. Punyaku nggak ada, apa yang nggak ada ya? Boleh kasih tahu apa yang nggak ada? Nggak ada sheet answer-nya gitu. Maksudnya nggak ada, aku kan ngasih sheet ini kalau nggak salah nih. Jawaban-jawabannya. Hide unhide-nya. Kalau di sheet, itu klik kanan sheet-nya, lalu nanti ada hide sama unhide. Kalau di bagian, mana nih? Bingung sendiri. Kalau di bagian sel ini, itu tuh ada di sini nih. Di blok dulu, lalu klik kanan, lalu unhide. Bisa hide, bisa unhide, kayak gitu. Ketemu mungkin? Kak siapa? Sudah ya? Sudah ketemu, harusnya ketemu sih unhide, hide, unhide. Dulu nih. Ini kenapa nggak mau unhide nih? Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke teman-teman ya. Kalau sudah semua, teman-teman kita bikin apa sih namanya? Chart bareng-bareng. Kalau teman-teman lihat di sheet answer-nya, chart yang kita ingin buat itu adalah chart seperti ini nih. Di practice answer seperti ini. Product sales seperti itu. Yang kita mau munculin apa? Produk sama jumlah salesnya berapa. Seperti itu teman-teman. Gampang banget cara bikin chart itu gimana. Teman-teman tinggal blok aja. Berarti produknya sama salesnya kita blok. Punya aku kalau di unhide kok nggak mau ya kayak gitu ya. Bentar. Susah ya. Biasanya kadang-kadang aku juga misalnya nge-hide kolom paling kiri, siapa namanya sih? Fatur. Itu tuh memang rada-rada tricky banget kayak gitu. Makanya biasanya aku kolom paling kiri aku nggak hide jujur aja. Makanya biar bisa unhide kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kayak gitu loh. Kalau mau di unhide CTRL-Z aja gitu. Karena biasanya di kolom paling kiri itu tuh memang susah banget buat nge-unhide-nya kayak gitu. Tapi nggak masalah juga. Karena kita selama produk name sama salesnya aman gitu. Jadi nggak apa-apa kok. Nggak cara unhide-nya di CTRL-Z aja. Oke, kalau udah teman-teman nanti pilih insert ya teman-teman ya. Pilih insert, terus pilih recommended chart. Nah, di sini teman-teman bisa diasah skillnya. Jadi kayak waktu Excel, nanti sama recruiter, tunjukkan skill kamu. Saya bisa bikin apa namanya grafik kayak gitu, teman-teman. Teman-teman bikin grafik. Di sini teman-teman ada berbagai chart yang ada ya teman-teman ya. Ada chart pie, bar, area, scatter, map, dan lain sebagainya. Teman-teman kita bisa pilih yang kolom aja ya, cluster kolom ya teman-teman ya. Di sini bagian ribbon all chart,
pilih all chart, lalu pilih kolom, cluster kolom, teman-teman. Lalu di sini kita tinggal rapiin aja deh, gitu. Gampang ya di Excel itu. Ini susahnya kalau nggak pakai mouse nih. Sudah teman-teman? Kalau sudah, kita lihat dulu nih. Ternyata kalau di answer-nya itu tuh dia tuh grafiknya itu tuh dari yang terbesar sampai yang terendah. Gimana caranya? Karena ini kan beda-beda nih, teman-teman ya. Kita tinggal pencet aja di sini nih, teman-teman nih. Mau dulu, maaf, zoom-nya nih ngalangin. Teman-teman tinggal di sini di blok aja angka sales-nya, lalu kita sort, teman-teman. Caranya gimana? Caranya teman-teman ngeblok aja sales-nya, lalu sort and filter. Di sini lalu sort. Kayak gitu. Kuncinya with current selection aja. Expand the selection. Dia nggak mau ikut ya. Harusnya dia ikut nih. Wait. Oh ini. Udah nih. Nge-lag. Sudah ya teman-teman ya. Ini cara bikin chart semudah ini. Lalu misalnya mau ganti warna, teman-teman tinggal klik aja. Di sini, wait, maaf. Kalau pakai Zoom biasanya di paling atas itu tuh ada tombol-tombol, jadi aku nggak bisa pencet ribbonnya. Di paling atas itu teman-teman kan ada home, insert, lalu ada chart design ya teman-temannya. Klik chart design aja. Lalu teman-teman bisa di situ ada beberapa pilihannya teman-teman ya. Di sini bisa dilihat ada pilihan yang kayak gini, gini. Tapi teman-teman aku nggak pernah rekomendasiin teman-teman pakai chart yang aneh-aneh. Misal kayak gini. Ini kayaknya kelihatannya keren nih Kak. Apakah rekruter ngelihat? Jawabannya enggak gitu. Karena yang dilihat rekruter adalah bukan keren-kerenan, tapi yang dilihat adalah seberapa mudah chart kamu terbaca. Seperti itu teman-teman. Di sini aku mau chartnya itu tuh diwarna-warnain. Teman-teman bisa warnain sesuka hati aja. Di chart design itu bisa change color. Aku mau ganti warna hijau ya teman-teman ya. Kayak gitu. Lalu untuk judulnya juga bisa diganti teman-teman. Misalnya di sini total sales seperti itu. Apa produk superstore misal kayak gitu. Lalu di sini teman-teman juga bisa misalnya grid line-nya garis-garisnya mau dihilangkan. Teman-teman juga bisa klik tanda plus di sini teman-teman. Tanda plusnya diklik lalu grid line-nya dihilangin. Biar lebih rapih sama kayak biasanya dashboard aku tuh jarang ada grid line. Nih, bener ya. Kalau ini ada grid line karena nggak dihilangin aja. Oke, terus udah sampai sini kita lihat lagi apa nih? Oh, grid line-nya ada, tapi atas bawah gimana caranya? Kayak gitu. Jadi teman-teman, untuk ngotak-ngatik chart design ini, teman-teman bisa pilih chart elemen nih di paling kiri. Chart elemen. Ada pilih axis, axisnya mau dimunculin apa enggak. Axis title, tuh. Ada title untuk aksisnya. Chart title, ini yang produk superstore. Gitu. Data tabel, misal mau diliatin kah data angka-angkanya biar lebih jelas. Misal aku mau lihat nih, angka jelasnya berapa sih kayak gitu. Itu juga bisa. Error bar nggak perlu. Grid line, tadi grid line-nya aku pilih yang major vertical biar bisa. Biar sejajar gimana? Biasanya itu tuh aku add chart, chart title, above chart kayak gitu. Nanti dia langsung sejajar kok.
center overlay, above chart. Bisa berurutan bagaimana, Kak? Berurutan, jadi kamu tinggal blok aja salesnya, di blok salesnya, lalu di sort Ripalda Pratama. Di sort, lalu sort largest to smallest. Seperti itu. Nanti pilih expand the selection. Lalu kayak gini. Nanti kalau belum berubah juga biasanya itu nge-lag Excel-nya. Coba di zoom out, zoom in aja kayak gini. Kayak gitu. Menghilangkan garis gimana? Gampang. Menghilangkan garis itu tuh pilih nih tanda plus chart elemen. Lalu misal ada grid line-nya itu tuh kita mau pilih yang primary, major, vertikal kayak gitu. Kan kalau biasanya apa nih? Tadi kan kayak gini doang nih. Gini ya, gitu. Kita kalau mau ilangin secara keseluruhan grid line-nya udah ilangin aja, atau misal kayak aku maunya ada di vertikal, secara vertikal ada. Ini. Sampai sini oke, teman-teman. Kalau sudah oke, bisa kirimkan angka 10, teman-teman. Nice, oke, udah banyak yang bisa ya teman-temannya. Memang teman-teman, kalau ada yang lebih jago dari aku, boleh kasih tahu atau kasih saran aja. Kira-kira ada cara cepatnya seperti apa ya? Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini. Aku juga nggak expert Excel, gitu. Aku cuman kebetulan belajar Excel di kantor, belajar Excel. Lalu aku pengen share aja gitu teman-teman, biar teman-teman juga bisa terbantu, biar bisa nyari kerja lebih gampang, kayak gitu. Create basic udah deh, basic chart teman-teman. Kita udah jam berapa nih? Fun exercise lah ya, sedikit ya teman-teman ya. Sebelum apa nih? Biasanya pakai Alt F1, pakai bikin chart bisa, coba ya. Kita iniin, lalu Alt F1. Wait, sorry. Kontrol F1 kah? Apa? Apa FN F1? Kalau aku kalau bikin chart biasanya itu tuh pakai Alt lalu NR. Alt NR kayak gitu. Biar muncul kayak gitu. Tapi kalau pakai Alt F1 ada yang bisa, boleh dicoba. Kalau di aku mungkin laptopnya ya kurang kompatibel. Jadi malah muncul help nih. Oke, sip. Itu untuk practice. Ini ya teman-teman ya, alhamdulillah udah semua. Kita fun exercise aja sedikit teman-teman. Ini fun exercise apa? Fun exercise itu adalah fun fact mengenai cara menggunakan rumus dengan cepat gitu ya teman-teman ya. Tadi kita udah belajar sum ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belajar sum, kita mau vertikal dan horizontal di sini itu bisa kayak gini. Lalu teman-teman copy gini ya teman-teman ya. Kayak gitu. Lalu ini juga di sum lagi kayak gitu teman-teman. Atau teman-teman juga punya cara yang lebih cepat teman-teman. Ini caranya sangat cepat teman-teman, gampang banget. Teman-teman hanya blok aja dari angka bulan Januari sampai Februari, grand totalnya di blok semuanya teman-teman ya. Nanti lalu di home teman-teman klik aja di sini nih ada namanya model sum di sini nih teman-teman nih. Sum. Dipencet lalu nanti dia auto sum kayak gitu teman-teman. Langsung secara vertikal maupun horizontal teman-teman. Kayaknya misalnya dalam hati ngapain gue belajar sum, tahu-tahu udah ada tombolnya toh gampang kayak gitu. Bisa ya teman-teman ya. Kita langsung sum langsung dengan tombol ini aja nih. Tombol ajaib. Secara langsung aku ulangin lagi. Di blok semua angkanya. Lalu pencet sum ini nih.
lalu muncul semua ke saham. Atau teman-teman misalnya ternyata memang ada mau apa sih namanya? Mau lebih cepat, nggak mau ngetik-ngetik sum, teman-teman bisa alt sama dengan ya teman-teman, alt sama dengan, itu tuh teman-teman bisa langsung ngeluarin rumus sumnya. Alt sum tuh. Kayak gitu teman-teman. Alt sum. Alt sama dengan, sorry. ALT, terus sama ini sama dengan. Jadi teman-teman bisa, sum itu bisa banyak ya. Bisa pakai alt sama dengan, sama bisa pakai yang tadi aku bilang. Teman-teman bisa pakai yang auto sama ini. Sorry, ini kenapa? Oke, itu untuk sum teman-teman. Lalu untuk average juga sama teman-teman. Teman-teman juga bisa meng-averagekan secara langsung juga tanpa pencet average terus-terusan tadi satu-satu, klik sama dengan pencet kayak gitu, klik 2 kali. Teman-teman tinggal ke ini lagi, ke simbol ini, pencet bawah, lalu pilih average teman-teman. Nanti dia bakal auto average atas bawah. Memunculkan angkanya gimana? Itu angkanya muncul dari caranya kayak gini. Di blok semuanya. Dari IPA sampai, ini kenapa ada Desember ya? IPA sampai average score per student. Lalu kita pencet nih, ini apa sih nih? Sorry, nggak kelihatan karena Zoom. Oh, group editing. Di group editing dipilih tombol ini, lalu pencet average. Nanti dia langsung nge-average. Secara vertikal maupun horizontal. Semoga menjawab ya Kak Fadia. Lalu di sini juga ada tadi yang gabut, misalnya ternyata type 1 sampai 10 with formula ada 1, 2, 3, 4. Imagine teman-teman harus ngeklik sampai 1 juta kayak gitu lah teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ngeklik 1 juta. Atau teman-teman kayak gini caranya nih. 1, 2, lalu teman-teman klik bawah kayak gini ya. Kenapa dia nggak mau? Kayak gitu. Ternyata kadang-kadang di beberapa laptop itu tuh dia nggak mau ngikutin teman-teman. Misal kayak gini ya, ada yang 11. Instead of kayak gitu, teman-teman bisa pakai formula juga. Teman-teman pilih sequence, lalu di sini row-nya 10 buat ngejelasin bahwa gue mau minta row 10 dong, 1 sampai 10. Nanti langsung dia munculin 1 sampai 10 teman-teman. Kayak gitu. Mungkin itu aja kalau dari aku. Kalau ini itu tuh agak advance ya teman-teman ya. Tapi aku jelasin aja. Di sini itu tuh teman-teman misalnya teman-teman ini aku mau kasih tahu keindahan Excel aja teman-teman. Misalnya di sini teman-teman harus ngeklasifikasi nama orang berdasarkan divisi ya teman-teman ya. Yang masuk ZHC siapa, yang masuk ZIT siapa, Z Finance siapa. Kan teman-teman bisa ya di sini ya. ZIT, Emily Parker, copy paste. Siapa lagi ya? Olivia Simpson, copy paste. Untuk teman-teman yang udah advance dan mikir ini bisa pakai VLOOKUP, itu jawabannya belum tentu bisa VLOOKUP ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Karena VLOOKUP ngambil pertama dari kiri dan dia biasanya misalnya angkanya mirip kayak gini nih, kriterianya mirip, malah bingung tuh nanti. Jadi teman-teman di sini aku mau ngasih tahu aja, teman-teman nggak perlu ngikutin. Di sini kalau di Excel itu tuh dia bisa langsung ngebantu teman-teman untuk nanti aku ajarin ini di intermediate teman-teman. Buat tuh kayak gini jadinya. Pakai rumus namanya filter. Biar teman-teman lebih gampang ya buat klasifikasinya kayak gitu. Itu aja kalau dari aku kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Halo, moderator. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Oh my God, ada yang di waiting room nungguin di ACC. Tolong operator, boleh di ACC ya? Ada yang nungguin. Oke. Di sini udah ada yang nanya nih Kak, dari Nadia, cara rapiin tabel gimana tadi Kak. Terus ada requestan juga nih dari Mariam Nurul. Untuk kelas nextnya mungkin yang kelas intermediate bisa kali diajarin untuk payroll manual gitu. Gimana Kak Faisal? Oke, thank you pertanyaannya. Untuk rapihin tabel gampang banget caranya. Misalnya aku berantakin dulu nih ya tabelnya itu. Misal di sini aku wait. Aku akan hide dulu semuanya. Sorry. Wait. Terus aku ganti formatnya ini misal adalah column width itunya 3. Misal kayak gini ya berantakan ya. Siapa tadi yang nanya? Maaf. Tunggu aku. Nadia. Berantakan nih datanya. Nadia bisa langsung aja blok aja dari huruf A sampai huruf Y, X misal kayak gitu atau sel mana aja, tinggal di blok aja. Kemudian diklik 2 kali gitu. Diklik 2 kali nanti dia langsung rapih gitu tabelnya. Gitu aja sih saran dari aku. Oh iya teman-teman, aku juga ngingetin juga, aku kan kalau nggak salah di grup itu Kak Asti namanya ngirimin link
Google Drive ya. Di Google Drive itu teman-teman, sorry. Di Google Drive itu teman-teman itu tuh ada Excel one-on-one teman-teman, ada ebook, Excel one-on-one, Excel shortcut. Di situ teman-teman juga bisa belajar banyak shortcut gitu. Lalu yang kedua, next time ajarin buat payroll manual dong. Aku jujur untuk menjawab pertanyaannya Kak Mariam Nurul, mungkin nanti bisa bilang di grup aja payroll manual itu seperti apa biar aku lebih tahu seperti itu. Jadi walaupun aku juga tugasnya salah satunya juga ngerjain payroll juga sebenarnya di perusahaan aku, tapi aku bingung payroll manual itu apa gitu. Tapi untuk kelas selanjutnya nanti teman-teman kita bakal intermediate itu bakal ada rumus if, lookup, concatenate, left and right, data cleansing seperti filtering data, data validation and protection seperti yang teman-teman bisa lihat ya di sheet teman-teman yang bisa teman-teman unhide itu tuh ada beberapa sheet yang memang nggak bisa diklik gitu. Validating data, protect unprotect sheet tadi sama freeze unfreeze sheet seperti itu. Nanti selanjutnya kita bakal ada sum if, average if, count ifs tadi yang tadi misalnya ada dua kriteria seperti apa, nested if, pivot table, sama slicer. Slicer itu bikin dashboard, teman-teman. Dashboard seperti ini di pertemuan ketiga. Nantinya teman-teman jangan live dulu, nanti kita ada sesi foto bareng dan juga ada evaluation form yang teman-teman bisa isi. Dan juga teman-teman juga bisa berkesempatan untuk bergabung dengan ZT Experience juga, teman-teman. Misal teman-teman mau, formnya udah ada di kolom chat ya, teman-teman ya. Bisa diisi kira-kira testimoninya seperti apa, dan juga tanggal untuk intermediate-nya kapan gitu teman-teman. Jadi tanggal untuk intermediate-nya aku saranin juga di situ kita bisa available kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu. Jadi teman-teman mau pilih hari apa, nanti kita pilih majority seperti itu. Dan teman-teman, again sekali lagi, di form itu tuh kan aku kan nanya juga ya, teman-teman kalau punya kesempatan untuk sharing, teman-teman mau sharing apa gitu, mau sharing nggak? Itu tuh 90% jawab tentu gitu mau. Dan teman-teman juga pengen sharing-sharing, ada yang akuntansi, ada yang tentang HR related dan lain sebagainya. Itu teman-teman itu tuh sangat 100% sangat berkesempatan untuk sharing juga di The Experience untuk meningkatkan portofolio teman-teman. Nanti portofolio teman-teman itu kayak apa? Nanti teman-teman bisa bilang kayak gini ke recruiter. Saya udah pernah sharing loh kayak gitu loh. Misal teman-teman ternyata sulit nih untuk mencari wadah untuk sharing mengenai hal-hal yang teman-teman ingin share seperti itu. Itu bisa banget di Z Academy, Z Experience. Dan tentu aja untuk saat ini Z Academy itu tuh gratis teman-teman. Jadi kelasnya semuanya gratis, Zoom yang kita adain juga gratis teman-teman. Kalau teman-teman mau sharing gitu. Dan untuk yang view juga sebisa mungkin kita mau kasih juga gratis teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman juga di sini 56 orang ini itu teman-teman juga bisa share mengenai knowledge teman-teman, misal teman-teman mau seperti itu. Nanti beberapa akan kita hubungin juga, mau nggak sharing jadi pembicara. You don't have to be great teman-teman untuk jadi pembicara. Itulah kenapa this experience ada, karena untuk orang-orang yang tidak berkesempatan, belum punya kesempatan, dan belum merasa hebat, minder, insecure untuk sharing, itu tuh kita siapkan wadahnya di Z Experience. Karena Z Experience adalah kumpulan orang-orang insecure juga sebenarnya yang ingin share seperti itu. Itu dia teman-teman. Jadi aku encouraging banget teman-teman. Aku juga minta butuh bantuan juga teman-teman. Apabila teman-teman pengen sharing sesuatu, itu tuh bisa banget jadi pembicara di Z Academy. Itu aja dari aku. Aku kembalikan ke MC. Oke, thank you Kak Faisal for the information. Jadi aku juga mau reminder lagi ya untuk teman-teman, jangan lupa isi certification dan evaluation formnya supaya kita bisa nyiapin tanggalnya nih untuk intermediate class gitu. Dan kalaupun teman-teman mau dan berkeinginan untuk sharing apapun itu, entah itu tentang hard skill kayak Excel kayak gini, atau mungkin kayak soft skill, berbagi pengalaman gitu, motivasi segala macam, kita sangat terbuka ya untuk menerima teman-teman jadi speaker kita gitu. And then mungkin sekarang kita mau foto bareng dulu ya teman-teman. Boleh dong on cam dulu, guys. Oke, on cam. Oke, thank you Rido, thank you Helea, thank you Kuspita, thank you Kievo, thank you Ahya, thank you Fadila.
Thank you Nadia. Ayo yang lain yuk. Oke, masih banyak yang belum on cam. Oke, Operator thank you siap-siap ya. Syifa. Operator siap-siap ya untuk screenshot ya. Ini Ya, karena ada 3 page, jadi 3 kali gaya ya, teman-teman. Oke. oke. Oke, Oke, siap. aku hitung Siap ya, ya. Asa? Ya, boleh. Oke, 1, 2, 3. Udah? Lagi, terus sekali lagi. Jadi ini kayak Udah 3 kali gitu, karena ada 3 page. Sebentar ya. dari kasih deh. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Oke, thank you. Thank you Kak Asti, thank you Kak Faisal, thank you semuanya yang udah berkenan datang dan belajar bareng. And see you on the next class ya untuk minggu depan. Tetap semangat guys. Jangan lupa diisi action survei-nya. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali Rido. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya teman-teman ya. Thank you all sudah datang. Ya.